Halo mahasiswa, pada video kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari 12 konsep utama dalam konseling menurut Cochrane dan Cochrane dalam buku The Heart of Counseling yang mereka tulis pada tahun 2021. Pada akhir dari video ini, Anda akan bisa menjelaskan beberapa konsep penting yang melandasi terjadinya hubungan antara klien dan konselor di dalam konseling. Nah, sekarang coba Anda pikirkan, dari video yang sebelumnya, bagaimana bedanya antara manusia dan pohon? Bagaimana manusia bisa pulih ketika terjadi hambatan dalam proses aktualisasi diri? Silahkan pikirkan dan diskusikan dengan kelompok sebelum lanjut ke materi. Pada video sebelumnya Anda juga sudah belajar 3 konsep utama dalam konseling, yaitu becoming, self-actualization, dan self-actualization block. Nah, pada video ini Anda akan belajar lanjutan dari konsep-konsep mendasar yang menjelaskan bagaimana manusia dan hewan menunjukkan respon yang berbeda atau bagaimana manusia dan hewan memiliki kapasitas yang berbeda ketika menghadapi hambatan dalam aktualisasi diri. Masih ingat apa saja yang bisa menjadi hambatan dalam aktualisasi diri? Coba cek kembali video bagian 1. Ketika manusia mengalami hambatan dalam proses aktualisasi diri, maka ada beberapa hal yang bisa membantunya untuk pulih kembali. Bisa Anda lihat dalam video. Mari kita bahas satu persatu. Konsep berikutnya adalah awareness of aloneness. Ketika seseorang menyadari bahwa ia sedang sendirian, tidak ada orang lain, hal ini sebenarnya menguntungkan. Karena kesendirian mendorong seseorang untuk memiliki hubungan yang mendalam dengan orang lain. Sehingga ketika klien merasa sendirian, biasanya mereka akan mulai mencari bantuan, salah satunya adalah bantuan dari konselor. Dan ketika ia mencari bantuan dari konselor, dengan adanya kesadaran bahwa dia sedang sendirian, maka ini membuat atau merupakan kondisi di mana dapat muncul atau konselor dapat membangun suatu koneksi yang mendalam dengan si klien, karena klien akan merasa sangat membutuhkan koneksi tersebut. Berikutnya adalah mengenai emotions atau emosi. Perlu diingat bahwa emosi ini berguna dan perlu untuk pertumbuhan. Jadi meskipun kita seringkali merasakan emosi-emosi yang tidak enak, misalnya rasa takut, rasa cemas, ada kecenderungan manusia rasanya tidak ingin merasakan emosi-emosi tidak enak tersebut. Rasa sakit misalnya. Manusia rasanya ingin membuat rasa-rasa itu lepas atau kemudian hilang begitu saja. Padahal setiap perasaan yang kita rasakan, meskipun sebagaimanapun tidak enak, tapi berguna dan dia memiliki suatu tujuan tertentu. Misalnya saja rasa sakit, supaya mudah mari kita membayangkan rasa sakit fisik. Kalau Anda merasakan sakit fisik, berarti badan Anda sedang mengatakan sesuatu bahwa ada hal yang perlu diobati atau ada bahaya yang perlu Anda hindari. Demikian juga dengan perasaan emosional. Ketika Anda merasa takut, berarti kemungkinan Anda perlu melihat apakah situasi Anda bahaya atau tidak. Dan ketika Anda menyadari ada bahaya, maka Anda akan terdorong untuk melarikan diri atau mengubah lingkungan supaya kondisi Anda menjadi lebih aman. Jadi, meskipun beberapa emosi tidak nyaman dirasakan, tapi emosi ini penting untuk pertumbuhan klien. Jadi, sebagai konselor, kita tidak boleh berusaha mengambil emosi ini dari klien. Dengan kata lain, kita perlu memahami bahwa klien itu perlu merasakan hal-hal yang tidak enak ini supaya dia bisa belajar untuk kemudian memproses perasaan-perasaan tidak enak tersebut. Konsep berikutnya adalah bahwa every action is a choice of destiny.
setiap pilihan-pilihan yang diambil oleh seorang individu akan membentuk takdirnya. Sehingga dalam relasi dengan klien, dalam therapeutic relationship, sebagai konselor kita perlu berfokus pada pilihan-pilihan dari si klien dan bagaimana klien memaknai pilihan-pilihan tersebut. Kita juga bisa membantu klien untuk memahami dan memaknai apa efeknya kalau dia memilih suatu pilihan. Berikutnya adalah the internal world. Keterampilan yang akan Anda pelajari dalam semester ini akan berfokus untuk membantu klien menjadi lebih mampu dalam menyadari dan mengelola dunia internalnya. Apa yang dimaksud dengan dunia internal? Maksudnya adalah proses mental yang tidak kelihatan, misalnya seperti perasaan, pikiran, pengambilan keputusan. Jadi sekali lagi, ingatlah bahwa tugas konselor itu bukan mengambil keputusan bagi si klien. Tapi tugas konselor adalah menyediakan atmosfer, tempat aman, supaya pada akhir konseling, klien menyadari bahwa dia mampu dan pada akhirnya klien merasa berdaya dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa mengambil keputusan-keputusan sendiri. Terakhir, konsep yang juga penting adalah locus of control, evaluation, and being. Seringkali klien meletakkan keberhargaan dirinya pada evaluasi dari orang lain. Pada sesi-sesi konseling, tugas konselor adalah untuk mengembalikan kontrol kepada diri klien. Dalam relasi terapeutik, konselor perlu menyediakan penerimaan yang seutuhnya, berempati seutuhnya pada klien, sehingga tidak ada celah bagi klien untuk membandingkan dirinya dengan orang lain atau membandingkan dirinya dengan evaluasi dari orang lain. Sehingga dengan atmosfer seperti itu, klien dapat belajar untuk menerima dirinya dan kemudian mengambil kontrol kembali atas keputusan-keputusan yang sebetulnya ia miliki. Setelah mempelajari materi-materi tadi, konsep-konsep tadi, apa saja yang Anda pelajari dari video ini? Jika Anda ingin belajar lebih lanjut, silahkan membaca referensi berikut ini. Selamat belajar!